Di saat itu ditiupkannya sangkakala, maka mereka pun tidak sanggup lagi untuk menyelesaikan jual belinya. Bagaimana perjalanan anak manusia di saat hari kiamat ataupun setelah hari kiamat? Bagaimana nasib mereka? Bagaimana kondisi mereka? Bagaimana hari pada saat itu? Bagaimana kondisi pada saat itu? Hingga nantinya, apakah seorang anak Adam itu, apakah seorang hamba itu akhirnya tempat terakhirnya adalah surga ataukah neraka? Itulah target kita dalam pembahasan perjalanan setelah kematian. Baik, dalam episode kedua yaitu hari kiamat. Bagaimana perjalanan seorang hamba pada hari kiamat? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ketika kita bicara tentang hari kiamat, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa nama hari kiamat. Dan sebelum itu semua, di sini pembahasan hari kiamat ini, perjalanan seorang hamba setelah hari kiamat, itu kita ambil dari kitab Qiyamatul Kubro. Kita ambil dari kitab Qiyamatul Kubro yang ditulis oleh Profesor Dr. Umar Sulaiman Abdullah Ashqar. Tapi rahimanallahu iyyakum, di awal kitab ini penulis menyebutkan nama-nama hari kiamat. Beliau menyebutkan nama hari kiamat itu sampai 20 nama. Hari kiamat itu memiliki 22 nama. Kita bacakan saja secara sekilas. Pertama namanya Yaumul Qiyamah, yang kedua Yaumul Akhir, yang ketiga namanya As-Sa'ah, yang keempat yaitu Yaumul Ba'ats, yang kelima Yaumul Khuruj, yang keenam Al-Qari'ah, yang ketujuh Yaumul Fasl, yang kedelapan Yaumuddin, yang kesembilan Shakhah, yang ke-10 Tammatul Kubra, yang ke-11 Yaumul Hasyrah, Yaumul Hasrah, yang ke-12 Al-Ghashiyah, yang ke-13 Yaumul Khulud, yang ke-14 Yaumul Hisab, yang ke-15 Al-Waqi'ah, yang ke-16 Yaumul Wa'id, yang ke-17 Yaumul Azifah, yang ke-18 Yaumul Jam', yang ke-19 Al-Haqqah, yang ke-20 Yaumut Talaq, yang 21 Yaumut Tanad, dan yang ke-22 Yaumut Taghabun. Nama-nama ini, ya, 22 nama-nama ini ada tercantum dalam
Al-Quran, ada tercantum dalam Al-Quran, dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ada satu hal yang dikomentari oleh Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan, yaitu terkait dengan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak nama untuk hari kiamat. Apa rahasia di balik nama-nama tersebut? Di sini ya, Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan rahasianya, yaitu wa kullu ma 'azama sya'nuhu wa ta'addat sifatuhu wa kathurat asma'uhu wa hadha muhayya'un kalamil Arab. Setiap sesuatu yang agung, maka di dalam bahasa Arab, di dalam keluasan bahasa Arab akan memiliki banyak sifat dan banyak nama. Jadi orang Arab ini, ikhwah, jika ada satu benda atau apa saja yang sangat agung, sangat penting, maka mereka akan menamakan sesuatu itu dengan banyak nama dan akan menyebutkan banyak sifat sesuai dengan sesuatu yang mereka sedang ceritakan. Termasuk diantaranya adalah hari kiamat. Jadi karena hari kiamat itu merupakan hari yang sangat dahsyat, yang luar biasa, yang sampai sekarang mungkin tak terfikirkan kita itu gimana dahsyatnya ya hari kiamat. Sehingga karena dahsyat dan agungnya hari kiamat itu, maka orang Arab mengungkapkan hari kiamat dengan berbagai macam nama dan dengan berbagai sifat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nama-nama tersebut sesuai dengan sifatnya, ya, sesuai dengan sifatnya, sesuai dengan kondisi hari kiamat itu sendiri. Kemudian beliau mengatakan, ala tara anna as-sayfa lamma 'azuma 'indahum wa mawdi'uhu wa ta'akkada naf'uhu ladaihim wa mawqi'uhu jama'u lahu 500 ismin. Tidakkah Anda melihat sebilah pedang, ya, sebilah pedang, karena pedang itu bagi mereka sangat penting, sangat urgen, bagi mereka manfaat dan perannya juga sangat penting, sehingga mereka memberikan untuk sebilah pedang itu dengan 500 nama. Bayangkan ikhwah, ya, hanya untuk sebilah pedang. Jadi kalau orang Arab itu melihat sesuatu yang sangat penting bagi mereka, ya pedang mereka gunakan untuk perang, banyak pentingnya, ya. Bahkan pedang ini banyak mereka sebutkan dalam syair-syair mereka, ya. Dalam kehidupan mereka juga banyak kegunaannya, dalam mempertahankan diri mereka, dalam membela kabilah mereka, dalam penyerangan dan seterusnya. Saking pentingnya pedang ini, sebilah pedang, mereka menamakan pedang ini dengan 500 nama. Bagi orang Indonesia, pedang ya pedang, ya, ya pedang ya pedang. Tidak ada nama-nama yang lain. Kalaupun ada mungkin dengan nama-nama daerah. Tapi orang Arab, ya, kebiasaan mereka memberikan nama terkait dengan penting dan urgennya benda tersebut. Walahu nadhair. Dan ada lagi yang seperti pedang, ada hal benda-benda yang lain seperti pedang, ya, yang memiliki banyak nama bagi orang Arab. Fal qiyamatu lamma 'azuma amruha. Hari kiamat dikarenakan dahsyatnya hari kiamat tersebut, wa kathurat ahwaluha, dan dikarenakan sangat mengerikan, fa sammaha Allah Ta'ala fi kitabi bi asma'in adidatin wa wasafaha bi awsafin kathiratin. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan dalam kitabnya dengan beberapa nama, seperti tadi yang telah kita bacakan ada 22 nama, dan menyebutkan sifatnya dengan banyak sifat. Demikian ikhwah rahimanallah. Itulah rahasia di balik mengapa, ya, mengapa hari kiamat itu memiliki banyak nama. Ingat,
Rahasianya adalah karena orang Arab ketika menyebutkan suatu benda yang sangat urgen dalam kehidupan mereka sehari-hari, maka mereka akan berikan nama benda tersebut dengan banyak nama. Baik. Kemudian kita masuk pada al-faslu tsani, fasal yang kedua, ifna'u al-ahya. Ifna'ul al-ahya. Artinya apa ya? Pemupusan kehidupan. Artinya itulah akhir dari seluruh kehidupan. Siapapun yang hidup di saat terjadi hari kiamat, maka berakhirlah kehidupannya di saat itu. Ya, berakhirlah kehidupannya di saat itu. Ya, kalau yang sudah meninggal, ya mereka tinggal menunggu. Karena mereka sudah mati. Yang hidup pada saat itu, maka akan berakhirlah secara serempak kehidupan di saat terjadinya hari kiamat. Al-bahthul awal, pembahasan yang pertama, yaitu nafkhu fissur, yaitu peniupan sangkakala. Ikhwan rahimanallahu iyyakum, sebagaimana yang sudah kita ketahuilah bagaimana kondisi alam semesta yang luar biasa mengagumkan tempat kita hidup sekarang, di mana banyak kita lihat kehidupan di sekitar kita, baik yang kita lihat maupun yang tidak kita lihat. Ya, benda-benda yang bisa kita lihat, ada benda-benda yang tidak bisa kita lihat, dan ini semua hidup. Ya, hidup. Bahkan dalam kita hidup, dalam tubuh kita banyak lagi makhluk-makhluk Allah yang hidup. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dan semua bergerak. Ya, kehidupan terus bergerak dan tidak ada pernah sedikit pun dia diam. Ya, kalau satu diam, yang lain kan bergerak. Artinya kehidupan terus bergerak. Ya, tidak ada yang diam, tidak ada yang tenang, terus bergerak sejak dahulu. Dan ikhwah rahimanallah, dan tidak akan pernah berhenti hingga akhirnya terjadi hari kiamat. Sejak jutaan tahun yang lalu, sejak adanya kehidupan terus bergulir, bergerak tanpa henti sampai detik kita bicara sekarang. Kehidupan tidak berhenti. Dan kapan berhentinya? Hingga nanti Allah Subhanahu wa ta'ala meniupkan ruh. Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh, maka meniupkan sangkakala, maka semerta-merta berhentilah seluruh kehidupan yang sejak jutaan tahun sudah bergulir. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Ar-Rahman ayat 26, kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu pasti akan musnah. Kullu man, segala, semua, man, apa saja, ya, fan, dia akan 'alaiha fan. Semua saja yang ada di muka bumi, semua yang ada di alam semesta, fanin, yaitu akan musnah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Al-Qasas ayat 88. Segala sesuatu halik akan musnah illa wajhah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa indama ya'ti dhalikal yawm yunfakhu fihi ruh fatunhi hadhihi nafkhatu al-haya fil ardi was sama. Di saat sangkakala itu ditiup, maka saat itulah berhenti seluruh kehidupan dunia, seluruh kehidupan baik di bumi maupun di langit. Saya ulangi, di saat ditiupkannya sangkakala, maka pada saat itu berakhirlah semua kehidupan, baik kehidupan di bumi maupun kehidupan di langit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Zumar ayat 68,
wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Dan ditiupkanlah sangkakala, maka bermatianlah siapa yang semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, illa man syaa Allah, kecuali yang makhluk yang Allah kecualikan. Dalam satu riwayat disebutkan kecuali beberapa malaikat dan lain-lainnya. Intinya semuanya akan musnah. Baik. Kemudian wahia nafkhatun hailatun mudammiratun. Tiupan itu merupakan tiupan yang menghancurkan dan yang sangat menakutkan serta sangat mengerikan. Yasma'uhal mar'u fala yastati'u ayyusi bisyai'in. Didengar oleh semua orang. Pada saat itu mereka tidak ada lagi kesanggupan, tidak lagi memungkinkan untuk memberikan wasiat dengan apapun. Wala yaqdiru 'ala al-'audati ila ahlihi wa khulanihi. Dan bahkan mereka tidak ada lagi waktu, tidak lagi mampu untuk kembali ke keluarganya dan sanak familinya ataupun kerabatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Yasin ayat 49-50, ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Dan mereka tidak menunggu kecuali yaitu satu teriakan, maksudnya suara trompet, ta'khudhuhum, yang akan mematikan mereka semua, wa hum yakhisimun, padahal mereka waktu itu sedang bertengkar. Bayangkan ikhwah, ketika ada dua orang sedang bertengkar, ya kita tahu lah orang bertengkar tuh saling jawab menjawab atau mungkin saling pukul memukul. Namun ketika sangkakala itu ditiup, langsung berhenti, semerta-merta berhenti. Yang tadinya dia dicaci orang, lawannya belum lagi sempat membalas. Yang tadinya dia kena tinju, belum lagi sempat untuk membalas tinjuan tersebut, karena sudah habis. Ya, disitulah ikhwah. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Mereka tidak ada lagi waktu, nggak bisa lagi mereka memberikan wasiat, apalagi kalau sampai mau pulang ke keluarga mereka. Wafil hadis, dalam sebuah hadis, summa yunfakhu fi sur fala yasma'u ahadun illa asgha laitan wa rafa'a laitan. Dalam sebuah hadis sebutkan bahwasanya ketika kemudian ditiupkanlah sangkakala, maka tidak ada seorang pun yang mendengarnya kecuali asghalaitan wa rafa'alaitan, kecuali mereka memiringkan lehernya dan mengangkat lehernya. Jadi ketika ditiup ruh mereka gitu mendengar kemudian sambil nengok ke atas. Ya gimana kalau kita mendengar satu suara yang mengejutkan, begitu kan, sampai tercengang. Ini lehernya miring, kemudian lehernya terangkat, begitu ikhwah. Semuanya. Qal wa awwalu man yasma'uhu rajulun yalutu hawda ibil. Dan orang yang pertama mendengar suara tiupan sangkakala itu adalah seorang yang sedang memperbaiki sedang memperbaiki aliran air untuk untanya, ya, untuk minum untanya. Mungkin ada yang tersumbat, ada yang menghambat, sedang memperbaiki ataupun sedang melancarkanlah air untuk untanya. Dialah orang yang pertama mendengar. Qal fayas'aqu wa yas'aqun nas. Di saat dia lagi memperbaiki tempat aliran airnya itu, langsung dia pingsan ataupun mati. Maka setelah itu orang-orang pun mati seluruhnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Fitan.
Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Fitan, kata beliau, wala taqumanna as-sa'atu wa qad nashara rajulani thawbahuma bainahuma fala yatabaya'anihi. Sungguh ketika terjadinya hari kiamat, dua orang yang sedang sedang melakukan transaksi jual beli. Demikian, si penjual saat itu sedang membentangkan kainnya, ya kan, biasa kalau orang jual kain dibentangkan kainnya, ya kan, kira-kira cocok, inilah model kainnya, coba perhatikan halusnya, gak ada cacatnya. Ini kan berarti si penjual itu sedang melebarkan ataupun membentangkan kainnya untuk dilihat si pembeli. Namun di saat itu ditiupkannya sangkakala, maka mereka pun tidak sanggup lagi untuk menyelesaikan jual belinya. Setelah dibentangkan, ditiupkan sangkakala, mati semuanya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian, fala yatuyanihi, tidak sempat lagi menggulung-gulungnya. Ya, nggak ada sempat lagi melipat-lipat kain lagi tuh. Ya, kainnya dari terlipat atau tergulung enggak, ketika dibentangkan mau dijual, ditiupkan sangkakala, ini kain tidak lagi sempat untuk dilipat. Wala taqumanna as-sa'atu wa qad insarafa rajulu bilabanin laqahatu fala yat'amuhu. Sungguh terjadinya hari kiamat, seorang itu pergi untuk memerah air susu, bahkan dia tak sempat lagi untuk minum air susu yang baru dia perah. Wala taqumanna as-sa'ah wa huwa yalitul haud. Sungguh hari kiamat terjadi, seorang yang sedang membersihkan pengairan airnya, ya, dan dia tidak sanggup lagi, ya, sedang memperbaiki tempat air minum, ya, tempat air minum unta dia perbaiki dan tidak sempat. Fala yaskifih, belum lagi sempat dia memberikan minum tersebut kepada hewan-hewannya. Kenapa? Karena hari kiamat. Wa taqumanna as-sa'atu wa qad rafa'a. Wala taqumanna as-sa'ah, sungguh ketika terjadi kiamat, wa qad rafa'a wa qad rufi'a aqlatuhu ila fihi fala yata'amha. Sungguh terjadi hari kiamat, tidaklah seorang itu mengangkat makanannya. Nih, diambil nih makanan, diambil. Maka ketika ditiupkan ruh, tak sempat lagi mereka untuk meletakkannya ke dalam mulutnya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Jadi ikhwah fiddin rahimani Allah wa iyyakum, itulah yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan tentang hari kiamat, tentang ditiupkannya hari kiamat. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi bukan sebagaimana yang dibayangkan orang, ketika ditiupkan sangkakala maka terjadilah gempa di mana-mana, orang berlarian ke sana kemari. Enggak begitu, ya. Sampai ada satu mati karena ketimpa, satu lagi karena kejepit, satu lagi karena tenggelam, satu lagi karena terbakar, satu lagi karena banyak hal, ikhwah, ya. Bukan demikian yang namanya hari kiamat. Ketika terjadi hari kiamat dan ditiupkannya sangkakala pertama, maka langsung semua yang hidup mati dan hancur. Ya, dan hancurlah alam ini. Selesailah kehidupan ini. Bisalah kita bayangkan, ya. Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, sangkakala itu bentuk apa? Ya. Sangkakala itu bentuknya apa? Apakah dia berupa suling atau berupa alat tiup yang mana? Apakah sempritan atau gimana ini? Ikhwah rahimanallah wa iyyakum,
Karena sangkakala itu juga perkara gaib, maka kita tak bisa menerka-nerka. Ya. Kalau kita katakan trompet, terus trompet itu bagaimana? Apakah trompet yang biasa digunakan untuk pasukan gitu panjang, ataukah trompet seperti saksofon misalnya, atau trompet yang bagaimana? Kan banyak jenis trompet. Yang bagaimana ini sangkakala ini, ikhwah? Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bagaimana bentuk sangkakala tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dalam kitab sunannya, dan demikian juga Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban, Musnad Imam Ahmad, demikian juga tercantum dalam Mustadrak Hakim dari Abdullah bin Amr bin As. Kalau dia berkata, Ja'a Arabiyun ila Nabi SAW faqala Masur. Datang seorang Arab Badui dan kepada Nabi SAW dan bertanya tentang sangkakala itu apa. Dan bertanya, sangkakala itu apa? As-suru, suru itu apa? Suru itu apa? Sangkakala itu apa? Makanya ikhwah, para sahabat suka kalau orang-orang Arab Badui itu datang. Karena banyak hal yang terkadang sahabat itu tak terfikir oleh sahabat itu untuk bertanya, tapi orang Arab Badui datang bertanya. Jadi ada tambahan ilmu. Faqala, apa kata Rasulullah? As-suru qarnun yunfakhu fihi. Suru itu adalah tanduk yang ditiup. Tanduk yang ditiup. Demikian ikhwah. Jadi sudah bisalah tergambar oleh kita, yaitu tanduk. Tapi sebesar apa tanduknya? Allahu alam, kita nggak tahulah tanduk itu sebesar apa. Yang jelas sangkakala itu adalah tanduk yang ditiup oleh seorang malaikat. Itulah dia. Ya, dia mirip trompet. Ya, trompetnya bentuknya tanduk, ditiuplah dia. Terus suaranya suara apa? Suaranya suara apa? Apakah memang seperti trompet, tretet begitu, atau gimana suaranya? Ikhwah rahimahullahikum. Masalah apa? Bagaimana suara yang keluar? Nggak dijelaskan. Ya, tidak dijelaskan. Hanya Rasulullah menyebutkan as-suru qarnun yunfakhu fih. Sangkakala itu adalah tanduk yang ditiup. Ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Baik, kita lanjutkan. Tanduk yang ditiup. Lantas siapa yang meniupnya? Siapa yang meniupnya? Baik. Qala Ibnu Hajar Asqalani, ishtahara anna sahib as-sur Israfil alaihi salam. Kata Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah bahwasanya berita yang masyhur sampai kepada kita bahwasanya yang meniup sangkakala itu adalah malaikat Israfil. Wa naqala fi al-Halaimi al-ijma'. Wa naqala fi al-Halimi al-ijma'. Dan al-Halimi, ya, beliau menyebutkan bahwasanya ini sudah menjadi ijma' para ulama, bahwasanya petugas yang petugas peniup sangkakala yaitu malaikat Israfil. Wa qad tasrihu bihi fi hadis Wahb bin Munabbih, dan juga disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dan jelas, ya, dari hadis Wahb bin Munabbih. Demikian juga disebutkan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Demikian juga hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawayh. Wa kadza fi hadisin suri tawil. Demikianlah disebutkan tentang sangkakala itu dalam hadis yang panjang. Jadi bahwasanya si peniup sangkakala itu adalah malaikat. Ya, malaikat namanya adalah malaikat Israfil. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hulaimi bahwasanya itu sudah menjadi ijma' para ulama. Kita lihat bagaimana lafaz hadisnya, ya. Dalam kitab
Al-Mustadrak Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata qala Rasulullah sallam, inna tarfa sahibis suri mundu wukila bihi musta'iddun yanzuru nahwa al-arsh makhafatan ayyumar qabla ayyartadda ilahi tarfuh. Sabda Rasulullah sallam, sesungguhnya pandangan mata malaikat si peniup ruh ini itu terus siap siaga, ya, siap siaga. Pandangan mata si malaikat peniup ruh ini siap siaga, di mana siap siaganya itu terus memandang ke arah arasy. Jadi terus memandang ke arah arasy. Karena apa? Karena khawatir kalau dia berkedip, khawatir saat berkedip itu turun perintah. Makanya sejak dia diperintahkan oleh Allah ataupun dia diberi tugas untuk meniupkan sangkakala, sejak saat itu matanya terus tertuju kepada arasy dan tak pernah berkedip, tak pernah melihat kemanapun. Tak pernah berkedip, tak pernah melihat kemanapun, karena dia khawatir nanti di saat terkedip itu ternyata turun perintah untuk tiup roh, untuk ditiupkan sangkakala. Atau ketika dia menoleh kemana-mana, di saat dia menoleh kemana, ya, dikhawatirkan saat itu turun perintah untuk meniup sangkakala. Makanya sejak dia Allah tugaskan, sejak si malaikat ini ditugaskan oleh Allah untuk meniup sangkakala, sejak saat itu dia terus memandang ke arah arasy, tak pernah berkedip dan tidak pernah melihat ke arah manapun. Khawatir kalau dia berkedip di saat itu ternyata perintah turun. Masya Allah, dahsyat, siap siaga. Wa ka'anna 'ainaihi kaukabani durriyani, seolah kedua matanya itu bersinar bagaikan dua bintang. Qala al-Hakim sahihul isnad wa wafaqahu al-Zahabi. Berkata Imam Hakim, hadisnya sahih sanadnya dan disepakati oleh Imam Zahabi. Kemudian ikhwah, hadis yang diriwayatkan dari Abi As-Sa'id Al-Khudri, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaifa un'am wa qadil taqama sahibul qarni qarna. Bagaimana mungkin aku bisa tenang, kata Rasulullah. Sungguh trompet itu sekarang sudah berada di mulut si peniupnya. Jadi sudah trompet itu sudah di mulutnya, kata Rasulullah. Sudah siap, tinggal dihembuskan. Bagaimana mungkin aku bisa tenang sementara trompet itu sudah berada di mulut malaikat yang siap siaga akan meniupnya. Wahana jabahatahu, dan dahinya juga dekat dengan trompet tersebut. Wa asgha sam'ahu, dan telinganya sudah siap siaga, tinggal menunggu perintah. Wa tantadhiru ayyumar fayunfakh, siap siaga menunggu diperintahkannya untuk peniupan sangkakala, sehingga di saat diperintahkan langsung dia meniupkan sangkakala tersebut tanpa menunggu, tanpa ada jeda waktu. Demikian ikhwah. Jadi sebagaimana hadis yang pertama tadi, malaikat ini siap siaga, trompetnya, ujung trompetnya sudah ada di mulut, ya, tinggal dihembuskan. Matanya terus ke arasy, tidak pernah berkedip, ya, telinganya terus siap siaga, siap menerima, mendengar, ya, apa yang diperintahkan. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ketika Allah katakan tiup, langsung dia tiup. Faqala al-muslimun, lantas kaum muslimun bertanya, fa kaifa naqulu ya Rasulullah? Lantas ya Rasulullah, dalam kondisi seperti itu apa yang harus kami ucapkan?
apa yang harus kami ucapkan. Anda tidak bisa tenang karena Anda tahu sudah seperti itu kondisi si malaikat peniup sangkakala. Terus kami, apa yang harus kami ucapkan ya Rasulullah? Jadi sahabat tahu bahwasanya pada saat itu tidak ada lagi yang bisa dibuat, tidak bisa lari, ya, mau lari kemana? Makanya sahabat yang Masya Allah, generasi yang cerdas, mereka ingin tahu apa yang harus mereka ucapkan. Qulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau Rasulullah, kalian ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Tawakkalna 'ala Allah rabbana. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tawakkalna 'ala rabbuna. Tawakkalna 'ala Allahi rabbuna. Tawakkalna 'ala Allahi rabbina. Ya, saya ulangi, ucapannya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, tawakkalna 'ala Allahi rabbina. Itu yang harus diucapkan. Kata Imam Tirmidzi, hadis ini hadis hasan. Ya, dan disebutkan oleh Syekh Nasir dalam kitab Silsilatul Ahadits Shahihah. Baik, kemudian ikhwah rahimanallahu, selanjutnya. Jadi kalau kita perhatikan yang sudah kita bahas, yaitu peniupan ruh, peniupan sangkakala, bahwasanya di saat ditiupkan sangkakala maka musnahlah semua kehidupan pada saat itu di bumi dan di langit. Kemudian sangkakala itu yaitu berupa trompet yang ditiup, kata Rasulullah, cuma nggak disebutkan bentuk trompet yang mana, bentuk tanduk yang mana ini, apakah tanduk sapi ataukah tanduk kerbau ataukah tanduk domba, Allah alam, yang penting dia adalah tanduk. Sebesar apa dan apa suara yang keluar nggak ada disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih. Kemudian si peniupnya sudah jelas, yaitu malaikat Israfil yang sudah siap siaga akan meniup sangkakala tersebut. Ya, sangkakala itu sudah ada di mulutnya sambil melihat ke langit, ke aras, menyimak, ya, mendengar, dan matanya tidak pernah berkedip dan tidak pernah menoleh kemanapun. Ya. Kemudian di hari apa ditiupkannya sangkakala tersebut? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at 'alai syams yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari terbitnya matahari, sebaik-baik hari saat terbitnya matahari adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat itulah diciptakannya Nabi Adam. Wa fihi udkhilal jannah. Di hari Jumat juga Nabi Adam dimasukkan ke surga. Berarti Nabi Adam ketika beliau diciptakan Allah, dia ada di luar surga. Ya, Nabi Adam di saat diciptakan oleh Allah, beliau ada di luar surga. Dan itu di hari Jumat. Setelah selesai ditiupkan roh Nabi Adam, ya, hiduplah Nabi Adam. Dalam satu riwayat, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Adam untuk pergi ke sekumpulan malaikat dan mengucapkan salam. Ya. Kemudian beliau dimasukkan ke dalam surga juga di hari Jumat. Berarti Nabi Adam diciptakan di luar surga. Beliau dimasukkan ke dalam surga di hari Jumat. Wa fihi ukhrija minha. Dan ternyata di hari Jumat itu juga Nabi Adam dikeluarkan diusir dari surga. Wala taqumus sa'ah illa yaumul jum'ah. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali di hari Jumat. Jadi, ikhwah, sangkakala itu ditiupkan oleh malaikat Israfil itu di hari Jumat. Ya. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis yang lain, ikhwah, ya,
dari Aus bin Aus, qala dia berkata, qala Rasulullah SAW, inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah. Sesungguhnya hari yang paling baik, sesungguhnya hari yang paling afdal adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Fihi khuliqa Adam, di hari Jumat itu juga Nabi Adam diciptakan. Wa fihi qubid, di hari Jumat itu juga Nabi Adam diwafatkan. Wa fihi an-nafkhatu, di hari Jumat itu juga ditiupkan ruh. Wa fihi sa'aqatu, di hari Jumat itu juga manusia kehidupan dimusnahkan, dimatikan. Fa'akthiru alayya minas salati fihi, oleh karena itu ketika hari Jumat perbanyaklah salawat terhadapku. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena sesungguhnya salawat kalian itu akan dilaporkan kepada aku. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Nasai dan seterusnya. Demikian ikhwah. Jadi hari Jumat itu, ya, hari Jumat itu hari yang paling afdal. Hari Jumat adalah hari yang paling afdal. Diciptakannya Nabi Adam. Kemudian kalau hadis yang sebelumnya dimasukkan ke dalam surga, kemudian dikeluarkan dari surga, kemudian diwafatkan juga Nabi Adam di hari Jumat, kemudian di hari Jumat juga ditiupkan ruh. Yang keenam yaitu di hari Jumat itu juga matilah semua yang hidup pada saat itu. Makanya perbanyaklah salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kita lihat lagi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uradat alayyal ayyam." Diperlihatkan kepadaku hari-hari. Fa urida alayya fiha yaumul jum'ah. Maka diperlihatkan kepadaku hari Jumat. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala diperlihatkan aku hari-hari dan juga diperlihatkan kepadaku hari Jumat. Fa idza hiya kal mir'atun baydha'un fi wasatiha nuqtatus sauda. Ternyata hari Jumat itu seperti cermin yang sangat putih, di tengah-tengahnya itu ada satu bintik hitam. Faqultu ma hadhihi, aku bertanya, ini apa bintik hitam yang ini? Jadi kalau sedemikian banyaknya hari Jumat itu bagaikan cermin yang sangat putih, ternyata di tengah-tengah ada bintik hitam. Aku bertanya, ini apa bintik hitam ini? Qila as-sa'ah. Maka dijawab, dia adalah hari kiamat. Demikian ikhwah rahimani Allah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kemudian ikhwah, dalam hadis yang lain, ini juga Masya Allah ini hadisnya, ya, mengingatkan kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Tirmidzi, Nasai, Ahmad dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at fi syamsu yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari terbitnya matahari adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, disitulah diciptakan Nabi Adam. Wa fihi hubit, pada hari itu juga Nabi Adam diturunkan ke bumi. Wa fihi tiba alaihi, dan di hari itu juga diterima tobat Nabi Adam. Wa fihi mat, dan pada hari itu juga wafat Nabi Adam. Jadi di sini ada tambahan ya ikhwah. Ya. Kalau kita gabungkan tiga hadis ini, hari Jumat itu hari yang terbaik karena hari itu diciptakan Nabi Adam, dimasukkan ke dalam surga, kemudian dikeluarkan dari surga, ya, dikeluarkan dari surga, kemudian diturunkan ke bumi, 4. Kemudian juga pada hari Jumat itu juga nomor 5 yaitu diterima taubat Nabi Adam. Yang ke-6, pada hari Jumat juga Nabi Adam diwafatkan. Yang ke-7 yaitu pada hari Jumat juga ditiupkan sangkakala, dan pada hari Jumat juga pematian seluruh yang hidup. Demikian ikhwah.
Wa ma min dabbatin illa hiya musikhatun. Tidak ada satu hewan pun kecuali mereka menunggu, musikhatun yaumal jum'ati illa wa hiya musikhatun yaumal jum'ati. Tidak ada satu hewan pun kecuali mereka menunggu di hari Jumat min hini tusbihu hatta tatlu asy-syams. Mulai subuh sampai matahari terbit. Syafqan minas sa'ah, karena khawatir pada saat itu terjadi hari kiamat. Illal jinni wal ins, kecuali manusia dan jin. Jadi ikhwah, seluruh hewan di setiap hari Jumat sejak masuknya waktu subuh, ya, sejak masuknya waktu subuh hingga terbitnya matahari, mereka menunggu-nunggu apakah hari ini terjadi hari kiamat. Setiap hari Jumat, semua hewan. Pokoknya kalau sudah adzan subuh berkumandang, maka itu hewan-hewan pada nunggu. Ini hari ini terjadi hari kiamat apa tidak. Sampai terbitnya matahari. Illal jinni wal ins, kecuali manusia dan jin. Mereka nggak menunggu, mereka santai aja. Sementara hewan-hewan sudah cemas. Demikian ikhwah. Berarti dari hadis ini, ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya ditiupkannya sangkakala itu di hari Jumat, kemudian waktunya antara masuknya waktu subuh hingga matahari terbit. Ya, itulah tambahan info dari hadis yang terakhir ini, ikhwah. Jadi di hari kiamat, di hari Jumat, dan waktunya antara subuh dan terbitnya matahari. Demikianlah para ikhwah fiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian kam marrat yunfaqu fi sur, berapa kali sangkakala itu ditiupkan? Insyaallah kita akan kaji di kajian yang akan datang. Demikian ikhwah rahimani Allah. Jadi untuk hari ini ya kita sudah bahas, yaitu bahwasanya hari kiamat itu memiliki banyak nama ya. Dan kita sudah bacakan juga apa rahasia di balik itu semua, mengapa hari kiamat itu banyak namanya. Kemudian ditiupkannya ruh, karena ditiupkannya ruh itu ditiupkannya sangkakala. Sejak ditiupkannya sangkakala itu maka bermatianlah semua yang di bumi dan yang di langit. Kemudian sangkakala itu yaitu tanduk yang ditiup, kata Rasulullah SAW. Kemudian yang peniupnya adalah malaikat Israfil, sebagaimana yang sudah dikatakan Al-Khulaimi bahwa ini merupakan ijma' para ulama. Petugas peniup sangkakala adalah malaikat Israfil, yang dia siaga, matanya terus mengarah ke arasy, tidak pernah berkedip dan tidak pernah melihat ke sana kemari karena khawatir kalau dia berkedip maka di saat itu pula turun perintah untuk ditiupkan sangkakala, sambil telinganya juga benar-benar was-was, ya, tetap awas untuk menerima perintah. Jadi begitulah kondisi malaikat Israfil sekarang ini. Ya, terus matanya bagaikan dua bintang yang bersinar, terus mengarah ke arasy, tak meleng kemanapun, tidak berkedip. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian kapan ditiupkannya hari Jumat? Kapan ditiupkannya sangkakala? Ditiupkannya yaitu pada hari Jumat, dan tepatnya yaitu di saat antara subuh dan matahari terbit. Demikian ikhwah rahimanallah. Insyaallah kita terus akan mengkaji terkait dengan hari kiamat, ya, sesuai dengan perjalanan kehidupan manusia setelah kematian. Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang, ya Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah. Ya Muhammad, beritahukan aku tentang hari kiamat. Akhbirni matas sa'ah, beritahukan kepadaku kapan terjadi hari kiamat. Lantas Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu ketimbang yang bertanya. Artinya
baik yang bertanya maupun yang ditanya, yang bertanya dia itu Jibril, maupun yang ditanya dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak ada yang tahu. Inilah jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pertanyaan kapan terjadi hari kiamat. Jibril itu sayyidul malaikah, pemimpin malaikat. Muhammad dia adalah sayyidul mursalin, pemimpin seluruh para nabi. Bahkan sayyid waladi Adam, pemimpin seluruh anak Adam. Namun ketika bicara masalah ini, mereka berdua tak tahu. Jibril tak mengetahui, Rasulullah SAW juga tak mengetahui. Itulah jawabannya. Jadi kalau ada yang mulai menghitung-hitung, tentunya Jibril lebih pandai menghitung-hitung. Rasulullah lebih pandai menghitung-hitung. Ketika Rasulullah katakan, kalaulah beliau bisa dengan cara menghitung-hitung adalah kesimpulannya, pastilah Rasulullah akan menjawab pertanyaan Jibril tersebut sebagaimana Rasulullah menjawab pertanyaan Islam, iman, dan ihsan sebelumnya. Ini ketika Jibril memberi pertanyaan yang mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat, itu sudah pertanyaan yang keempat. Seandainya Rasulullah SAW itu tahu, kemudian beliau sembunyikan, maka tak boleh bagi Rasulullah SAW. Tak boleh Rasulullah SAW merahasiakan ilmunya. Demikian. Ya, kalaupun Rasulullah tahu, kemudian hanya tunggu dihitung-hitung dulu, pasti Rasulullah akan mengatakan begitu. Tunggu dulu ya, Jibril ya, saya hitung-hitung dulu ya, berapa nanti hasilnya. Demikian. Tapi langsung Rasulullah katakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang bertanya, yang ditanya lebih mengetahui ketimbang yang ditanya. Artinya, aku nggak tahu, sebagaimana Anda juga nggak tahu. Jadi Jibril ketika bertanya itu dia bukan nguji, memang betul nggak tahu. Ya, memang benar-benar nggak tahu. Beda halnya dengan Islam, iman, dan ihsan yang ditanya sebelumnya. Ketika dijawab oleh Rasulullah SAW, ketika Jibril bertanya, ya Muhammad akhbirni anil Islam, kemudian diberitahu oleh Jibril. Lantas Jibril mengatakan, sodakta, benar kamu Muhammad. Kemudian Jibril kembali bertanya, wamal iman, apa itu iman? Lantas dijawab oleh Rasulullah SAW. Setelah beliau menjawab, apa komentar Jibril? Sodakta. Sampai para sahabat itu heran. Fa'ajibna lahu yas'aluhu yusaddiquhu. Kami heran dengan si penanya ini. Dia yang nanya, dia pula yang membenarkan. Tapi ketika ditanya masalah sa'ah, ketika ditanya masalah hari kiamat, ternyata tidak tahu. Jibril nggak tahu, maka dia bertanya. Ternyata Muhammad yang ditanya sallallahu alaihi wasallam juga nggak tahu. Demikian ikhwah. Jadi bagaimana dengan selain mereka? Jibril nggak tahu, Muhammad nggak tahu. Apa ada orang yang tahu setelah mereka berdua? Bagaimana kok bisa tiba-tiba ada bilangan sekian ratus tahun, sekian ribu tahun? Dari mana asal usulnya? Wallahi ikhwah, jika seandainya Rasulullah tahu, walaupun setelah menghitung-hitung, saya yakin pasti Rasulullah menyebutkannya. Ikhwah, ini kan untuk keselamatan umat beliau. Tentunya Nabi mana yang nggak ingin di saat terjadi hari kiamat umatnya itu sudah siap siaga, sudah menetap, sudah bersiap dengan amalan-amalan soleh. Siapa yang nggak ingin? Apalagi Rasulullah SAW. Allah mengatakan, fala yahzunka kufruhum ya Muhammad, kamu jangan bersedih dengan kekafiran mereka. Itulah cintanya Rasulullah kepada umatnya. Kalau beliau tahu, pasti beliau kasih tahu supaya umatnya bersiap-siap untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Demikian ikhwah. Tapi ternyata beliau nggak tahu. Beliau tidak tahu mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih faham ketimbang yang bertanya. Memang ikhwah, ada para ulama kita yang mencoba menghitung-hitung dan meleset, seperti Imam Suyuti menghitung yaitu 1500 tahun, meleset. Ya. Dan sebelumnya juga banyak. Ya. Oke, kita ambil 1500 tahun dari sejak Islam. Udah? Ini Dajjal belum ada. Dan tanda-tanda kiamat yang lain juga masih banyak yang belum terjadi. Demikian ikhwah. Kalau kita hitung-hitung nanti,
Kan ada hadis yang menyebutkan berapa lama Dajjal, berapa lama Nabi Isa turun dan seterusnya. Itu sudah melebihi 1.500 tahun kalau kita hitung dari sekarang nih. Sekarang ini 1446 Hijriah. Berarti tersisa tinggal 44 tahun lagi. Kira-kira cukup nggak tahun itu, tahun Dajjal turun? Tapi kan sebelum Dajjal terjadi juga seperti kekeringan, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan sepertiga hujan dan menahan sepertiga tumbuhan. Fase berikutnya Allah tahan 2/3 hujan, 2/3 tumbuhan. Fase berikutnya Allah tak turunkan hujan dan Allah tak tumbuhkan tanaman, sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, gimana orang mukmin hidup pada saat itu? Mereka hidup dengan zikir mereka. Baru kemudian muncul Dajjal, baru kemudian turunnya Nabi Isa. Sekian lama Nabi Isa, ada disebutkan dalam hadis berapa tahunnya. Kemudian dan seterusnya. Itu nggak cukup dengan 46 tahun, 44 tahun. Demikian ikhwah rahimanallah, 54 tahun ya, 54 tahun. Sisa waktu tinggal 54 tahun. Demikian ikhwah rahimanallah. Jadi keliru kalau ada yang mencoba untuk menghitung-hitung kapan terjadinya hari kiamat. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ingat saja hadis Rasulullah ketika beliau menjawab pertanyaan Jibril, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il, tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui ketimbang yang ditanya. Itu jawaban beliau di saat beliau ditanya tentang kapan terjadi hari kiamat. Ingat, Rasulullah Sayyidul Mursalin, pemimpin seluruh para nabi, Sayyidul Waladi Adam, pemimpin seluruh anak Adam, makhluk manusia yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga Jibril, Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat, juga nggak tahu apakah ada orang yang lebih istimewa dibandingkan dua makhluk Allah ini, sehingga mereka lebih tahu ketimbang dua makhluk Allah yang mulia ini. Semua kita pasti akan katakan itu tidak. Demikian. Ingat ikhwah, jangan coba-coba menghitung, ya, dan jangan tertarik dengan para dai-dai yang mencoba untuk menghitung-hitung, menerka-nerka, ya, jangan ikhwah, jangan, dan jangan percaya, karena sudah berapa banyak ini adanya ramalan-ramalan. Kemarin dukhon, ternyata sudah lewat waktunya, tak dukhon juga. Kemudian dengan enaknya dia minta maaf dan seterusnya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi dalam masalah ini sudahlah. Kita sebagaimana yang ditanyakan oleh seorang Arab Badui, ya Rasulullah, mata sa'ah? Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Kata orang Arab Badui ini. Apa kata Rasulullah? Memangnya ma'adatta laha, apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari kiamat itu? Itu yang terpenting ikhwah, bukan untuk menghitung-hitungnya. Seandainya penting, pastilah Rasulullah sudah lebih tahu, Pak. Sudah lebih dahulu memberitahu kita kapan terjadinya hari kiamat agar umatnya bersiap untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Semoga kajian kita yang sedikit ini bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.